Panas dan kering menjadi definisi dari salah satu negara di Afrika ini. Tak hanya di benua hitam, tapi negara ini pun menjadi salah satu negara terpanas di dunia. Inilah Djibouti yang menerima pembayaran dengan air. Di sini, air sudah menjadi hal yang sangat berharga jika dibandingkan berlian. Djibouti sendiri terletak di Teluk Aden, berbatasan dengan Somalia dan Ethiopia. Meski wilayahnya dipenuhi gurun, kering, dan panas, hingga air pun langka, namun kini Djibouti justru sedang mempersiapkan diri untuk menjadi Dubai di kawasan Afrika. Tapi Djibouti masih memiliki permasalahan yang perlu diatasinya, yakni kepemilikan aliran air tawar seperti sungai atau danau, dan juga minimnya pengetahuan masyarakat tentang salinitas karena terbatasnya akses air tawar bagi mereka. Tak jarang mereka harus mengebor sumur dan menampung air hujan sebagai cadangan, membuat masyarakatnya rela dibayar dengan menggunakan air tawar. Dan berikut beberapa fakta serta sejarah dari Djibouti sebagai salah satu negara di kawasan Afrika. Republik Djibouti atau disebut juga sebagai Jabuuti dalam bahasa Somali dan Gabuuti dalam bahasa Afar, menjadi negara kecil di ujung timur benua Afrika. Nama Djibouti pun tak terlalu familiar bagi orang Indonesia jika dibandingkan dengan Nigeria, Afrika Selatan, dan Mesir. Negara kecil ini pun hanya memiliki luas wilayah sebesar 23.200 km persegi atau setengah dari luas Provinsi Jawa Timur, yakni 47.921 km persegi, namun memiliki peranan penting dalam lalu lintas perdagangan di Afrika Timur. Perlu diketahui juga jika ternyata Djibouti memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Hal ini dimulai sejak tahun 1979 atau tepatnya 2 tahun pasca kemerdekaannya dari Prancis di tahun 1977. Secara umum, Indonesia pun telah menjadi mitra dagang penting bagi Djibouti hingga saat ini, di mana produk asal Indonesia menempati urutan ketiga terbesar setelah Republik Cina dan Arab Saudi, dan salah satu produk yang digemari oleh penduduk Djibouti serta sangat laris di sana adalah sarung khas Indonesia. Fakta selanjutnya, selain menjadi mitra dagang Indonesia, Djibouti pun menjadi negara di Afrika yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Lebih dari 90% masyarakat Djibouti memeluk agama Islam. Pemerintah setempat pun menetapkan hari Jumat sebagai hari libur nasional agar masyarakatnya dapat fokus beribadah dan baru memulai kegiatannya di luar rumah saat sore hari. Menjadi negara terpanas, Djibouti memiliki suhu rata-rata sebesar 29 hingga 41 derajat Celcius. Musim panasnya berlangsung di antara bulan Juni hingga Agustus. Ibu kota Djibouti pun akan sangat sepi di siang hari dan para penduduknya akan mulai beraktivitas di luar ruangan setelah jam 4 sore. Jika ingin berkunjung, maka pastikan Anda datang di antara bulan Desember dan juga Januari agar suhu bersahabat meski masih tetap terik. Hal ini dikarenakan posisi geografis yang strategis di mana wilayahnya dilewati jalur pelayaran internasional menuju dan dari terusan Suez. Djibouti pun menjadi salah satu pintu masuk utama barang impor ke berbagai negara di benua Afrika, terutama bagi negara-negara di kawasan pantai timur. Maka tak heran jika Djibouti memiliki banyak pelabuhan internasional, seperti Port of Djibouti yang sudah ada sejak 100 tahun lamanya. Ada pula Doraleh Container yang beroperasi sejak 2009 oleh investor asing, Pelabuhan Gobet yang beroperasi sejak 2017 untuk ekspor komoditas garam, dan Pelabuhan Tadjoura yang juga beroperasi sejak 2017 sebagai pelabuhan utama ekspor potas atau garam abu dan kalium karbonat di Djibouti. Fakta menarik terakhir dari negara Djibouti adalah terdapatnya pangkalan militer dari 7 negara asing. Selain Prancis sebagai bekas penjajahnya, ada pula beberapa negara lain yang membuka pangkalan militer di Djibouti. Sebut saja Amerika Serikat, di mana Camp Lemonnier menjadi satu-satunya pangkalan dari militer Amerika Serikat yang ada di benua Afrika. Ada juga pangkalan dari militer Jepang, Cina, Jerman, Italia, dan juga Spanyol. Tentunya keberadaan pangkalan-pangkalan militer ini dapat menguntungkan Djibouti ketika mengalami serangan militer dari negara lain. Namun dengan adanya 2 pangkalan negara yang bermusuhan, yakni Cina dan Amerika, secara bersamaan bisa menjadi dampak buruk bagi Djibouti sendiri.